Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Monkey D. Luffy dan Roronoa Zoro adalah dua karakter terkuat dalam cerita One Piece dan juga di kru topi jerami. Tidak heran, memang Luffy memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Determinasi Luffy juga sangat menakjubkan. Bahkan, Carlot Katakuri pun sampai mengakui kekalahannya akibat determinasi Luffy yang sangat besar. Dan yang paling penting, Luffy memiliki dua senjata utama, buah iblis dan haki. Sama halnya seperti Luffy, Zoro adalah karakter dengan kemampuan bertarung dan fisik yang sangat dahsyat. Yang membedakan dengan Luffy adalah Zoro menggunakan media lain untuk bertarung, yaitu pedang. Dia adalah salah satu ahli pedang terbaik di seriesnya, di mana dia menggunakan 3 pedang sekaligus dalam bertarung. Buah iblis juga menjadi pembeda antara Zoro dan Luffy, di mana Zoro tidak memiliki kemampuan buah iblis. Dia murni hanya menggunakan haki dan kekuatannya. Selain beberapa perbedaan tersebut, ada juga perbedaan besar yang membedakan dua karakter kuat ini, yaitu cara berlatih. Luffy dan Zoro tidak serta-merta menjadi kuat seperti sekarang. Ada proses panjang dan melelahkan yang harus mereka hadapi sejak lama. Meskipun keduanya sama-sama berlatih, ada beberapa hal yang membedakan cara berlatih Zoro dan Luffy. Yang pertama, Luffy harus mendapatkan sosok ahli atau master, yang kemudian sosok tersebutlah yang akan melatihnya. Sedangkan Zoro, dia membutuhkan benda atau sesuatu untuk berlatih. Misalnya dalam hal ini adalah Zoro harus banyak berlatih untuk mengendalikan Enma, sedangkan Luffy berlatih untuk membangkitkan Ryo. Perbedaan cara ini bisa dibilang sangat cerdas dan menarik. Wow. Luffy memang sedari awal tidak bisa, bahkan tidak pernah berlatih secara mandiri. Karena itulah dia membutuhkan sosok ahli atau master untuk membantunya berlatih. Di sisi lain, Zoro sudah menganggap latihan seperti layaknya hobi yang dia lakukan sehari-hari. Dia sudah paham apa yang harus dia lakukan. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit pengarahan, dan sisanya Zoro yang lakukan sendiri. Yang menarik adalah keduanya memiliki kesamaan, dan bagaimana mereka mendapatkan kekuatan atau benda baru tersebut. Jika bukan karena mereka menunjukkan kemampuan atau kekuatan mereka, keduanya juga memperlihatkan bahkan mereka terbuka terhadap orang lain. Perbedaan yang kedua, Luffy mempelajari apa yang Zoro bisa lakukan, dan begitu juga sebaliknya. Luffy mempelajari bagaimana untuk mengalirkan haki dari tubuhnya, dengan cara yang sama bagaimana Zoro mengalirkan haki dari tubuhnya ke pedangnya. Zoro belajar bagaimana caranya menghadirkan haki dalam jumlah besar. Dengan cara yang sama, Luffy menggunakan haki untuk Gear 4. Dengan pedang Enma sekarang, Zoro dipaksa harus memiliki stamina dan haki yang banyak seperti halnya Luffy. Karena jika tidak, maka Enma yang akan menguras tenaga Zoro. Yang ketiga, Oda Sensei sering kali memperlihatkan proses latihan dari Luffy dalam cerita. Contohnya adalah saat Luffy berlatih di penjara udon bersama Hyogoro. Lain halnya dengan Zoro, di mana Oda Sensei tidak pernah memperlihatkan latihan Zoro dalam cerita. Setiap kali dia muncul dengan kekuatan baru, pasti diperlihatkan saat pertarungan. Kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Luffy memang jarang sekali berlatih, sedangkan Zoro sudah setiap hari dalam waktu luangnya. Dia berlatih sendirian. Zoro tentunya lebih berpengalaman dalam hal latihan. Keempat, Oda Sensei sepertinya meminjam konsep dari Dragon Ball untuk Luffy, di mana motivasi Luffy untuk berlatih adalah karena sebelumnya dia sudah kalah.
Lain halnya dengan Zoro, di mana dia harus terus berlatih karena dia adalah pengguna 3 pedang. Perbedaan yang sangat kontras ini sangat menarik, karena Oda Sensei berhasil membungkusnya dengan sangat baik. Yang terakhir, ada sebuah hal menarik yang mana apa yang mereka pelajari dahulu ternyata menggambarkan tentang apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Misalnya, saat di Rusukaina, Luffy berlatih bersama hewan buas, dan sekarang Luffy bertarung melawan kelompok bajak laut hewan buas, yang memang semuanya adalah pengguna buah iblis Zoan. Sedangkan Zoro, latihan yang sudah dia lakukan selama ini nyatanya berguna untuk bisa mengendalikan pedang Enma. Dia masih perlu latihan untuk membuat pedang Enma menjadi Black Blades atau pedang hitam. Wow. Nah, seperti itulah perbedaan latihan antara Zoro dan Luffy. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.